Tak terima suami menduda ada istri muda, Bu dosen pilih jalan pintas, menikam sang suami saat tengah tidur dan kini diamankan pihak kepolisian. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya terjadi di bulan Oktober 2024. Seorang wanita bernama Agustina, biasa dipanggil Tina, berusia 41 tahun. Agustina sendiri berprofesi sebagai seorang dosen mengajar di Graha Medica. 20 tahun sudah menikah, Agustina menikah dengan Nurdin Basri berusia 41 tahun, lelaki asal Palopo. Rumah tangga yang dijalani oleh mereka 20 tahun dikaruniai 4 orang anak. Anak-anak dari mereka pun sudah dewasa, ada yang kuliah, paling kecil SMA. Namun karena pekerjaan, pasangan ini nampaknya tak tinggal bersama. Anak-anak tinggal di Makassar, sementara pasangan suami istri ini tinggal di daerah yang berbeda. Agustina tinggal di Malabu, bukan di kota Makassarnya. Sementara sang suami tinggal di Papua, pekerjaannya sebagai kontraktor. Semua baik-baik saja di awal, mereka pun sadar mereka tak bisa kumpul karena pekerjaan. Mereka akan kumpul di hari-hari libur atau hari-hari besar keagamaan. Dirasa semua yang dilakukan adalah demi anak-anak dan demi masa tua mereka. Namun belakangan Ibu Agustina merasa sang suami berubah, bahkan sang suami kini susah dihubungi. Ibu Agustina pun akhirnya bertanya langsung kepada sang suami, dan nampaknya jawaban dari sang suami menyebutkan kalau rumah tangganya baik-baik saja, dirinya pun tak pernah selingkuh dan hanya sibuk masalah pekerjaan saja. Ternyata beberapa bulan lalu Nurdin pun sempat sakit. Ibu Agustina meminta sang suami kembali pulang ke Makassar untuk dirawat sang istri. Saat itu sang suami Nurdin pun menurut hingga akhirnya pulang ke Makassar. Ibu Agustina pun cuti dan merawat sang suami di Makassar. Bahkan karena Nurdin sakit, sang ibu dari Palopo pun datang ke rumah mereka juga. Namun beberapa hari Ibu Agustina merasa ada yang aneh kepada sang suami. Nurdin yang sakit selalu sibuk masalah handphone dan selalu cuek kepada Ibu Agustina dan anak-anaknya. Sekalipun di rumah ada Ibunda Nurdin pun nampak sama dicuekkan oleh sang anak. Hingga akhirnya penasaran, Ibu Agustina pun mengecek handphone sang suami. Di sana nampak kaget melihat pesan mesra dari seorang wanita. Ibu Agustina pun langsung menanyakan kepada sang suami. Nurdin, suami dari Bu Agustina, mengaku itu ada teman biasa, bahkan membantah semua tuduhan dari Bu Agustina. Merasa ada yang mengganjal, Bu Agustina terus-terusan menuduh Nurdin hingga akhirnya keduanya pun cekcok. Ibu Agustina ternyata mencari tahu tentang kehidupan sang suami di Papua. Hingga akhirnya Bu Agustina pun yakin kalau ada wanita lain dan bahkan ada gosip menyebutkan kalau Nurdin sudah tinggal dengan wanita tersebut di Papua. Tepatnya ada kejadian di tanggal 29 Oktober 2024. Saat itu di rumah hanya ada Ibu Agustina, Pak Nurdin, dan juga ibu dari Pak Nurdin, bahkan anak mereka satu orang yang tengah sibuk di kamar. Saat Ibu Agustina melihat Nurdin masih sibuk chattingan dengan wanita yang dicurigainya ini. Bu Agustina yang tak terima marah-marah dan langsung masuk ke kamar disusul oleh Pak Nurdin yang memberikan penjelasan. Kesal dengan semua sangkalan-sangkalan Pak Nurdin, padahal Bu Agustina sendiri tahu kalau sang suami memang sudah berselingkuh dari dirinya. Hingga tak lama Bu Agustina pun langsung keluar kamar dan membawa senjata tajam dari dapur. Menyembunyikan senjata tajam dalam saku celana, Bu Agustina pun langsung masuk ke kamarnya lagi. Tak lama di antara suami istri ini pun tertidur. Pak Nurdin pun setelah sibuk dengan handphonenya lebih memilih tidur. Tepatnya terbangun di jam 1 malam, Bu Agustina pun langsung mengeluarkan senjata tajam dan tak lama menikam sang suami Nurdin yang tengah tertidur tanpa pembelaan. Sempat kaget saat itu Pak Nurdin mencoba melawan, namun karena sudah mengeluarkan cairan merah, tenaga pun kalah jauh oleh Bu Nurdin yang sedang punya amarah. Terus ditikam beberapa kali hingga akhirnya Pak Nurdin pun tak bergerak lagi. Bu Agustina pun panik melihat sang suami sudah tak bernyawa, akhirnya keluar kamar dan meminta sang anak untuk mengecek Pak Nurdin. Dengan penuh kepanikan, anak Pak Nurdin pun langsung mengecek dan tak lama meminta tolong pada warga hingga akhirnya mencoba membawa Pak Nurdin ke rumah sakit. Namun sebelum dibawa ke rumah sakit, para tetangga yakin kalau Pak Nurdin sudah tak bernyawa dan ada masalah aneh. Hingga warga lain pun melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang usai mendapatkan informasi dari warga. Tak lama membawa jasad Nurdin ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan sang istri Ibu Agustin dibawa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Ibu Agustin sendiri diinterogasi oleh pihak kepolisian dan akhirnya langsung mengakui dirinya lah pelakunya. Mengaku dirinya panik, kesal, cemburu kepada sang suami yang menduakannya. Bu Agustina sakit hati, gelap mata karena kecemburuan. Ada wanita lain yang diduga sudah menikah siri dengan Pak Nurdin. Merasa 20 tahun pernikahan dan 4 orang anak tak ada artinya untuk Pak Nurdin, Bu Agustina pun memilih menghabisi sang suami. Ibu Agustina diamankan terkait permasalahan ini.
menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Anak-anak dari Bu Agustina dan Pak Nurdin pun kaget, namun seakan tak bisa berbuat apa-apa. Memaafkan sang ibu dan meminta Pak Hakim untuk meringankan hukuman. Mengingat kini mereka sudah tak ada ayah, mereka pun tak mau kehilangan ibu. Ibunda dari Pak Nurdin yang saat itu ada di tempat kejadian nampak seakan syok dan kini tengah sakit. Menyebutkan dirinya pun memaafkan sang menantu karena permasalahan ini diawali oleh sang anak Nurdin yang memang ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain di Papua. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.